Salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mahasiswa afirmasi 12 tahun 2022 program studi Magister Administrasi Publik Universitas Brawijaya. Kami hari ini ingin berdiskusi tentang materi public interest. Ada beberapa referensi yang kami miliki. Yang pertama mungkin pada sumber pertama Alan Lawton, dalam Alan Lawton, Julie Reynal, dan Karin Lastisen dalam buku Ethics and Management in the Public Sector. Kemudian ada beberapa referensi lainnya. Mungkin kita langsung saja pada perkenalan pribadi. Nama saya Maria Natalia Koi. Di samping saya, perkenalkan saya Siti Rosida. Nama saya Kesendra Nakamano. Mungkin kita langsung saja pada pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam referensi. Yang pertama, terkait peran negara yang tepat. Mungkin yang pertama ini saya berikan kesempatan kepada Bu Osi untuk membukakan pendapatnya. Peran yang tepat dari negara, referensi yang pertama tentunya dari buku Lawton itu sendiri bisa kita dapatkan di halaman 37. Di situ tertera peran negara dapat dilihat sebagai perantara yang jujur, melindungi kepentingan umum, dan dengan demikian kepentingan individu dari kepentingan kelompok. Peran ini akan bergantung pada semua pemangku kepentingan yang mengakui negara sebagai pembuat keputusan atau perantara yang sah dan berwibawa. Kemudian saya menggunakan referensi lain di sini. Ada public interest menurut Pondrosko dalam bukunya Survey of Social Interest. Beliau menyebutkan public interest yaitu merupakan tuntutan atau permintaan atau keinginan yang dinyatakan oleh individu dari sudut pandang kehidupan politik. Politik interest ini dapat berupa kepentingan negara sebagai badan hukum perseorangan. Yang kedua, tuntutan dari masyarakat yang diorganisasikan secara politik sebagai korporasi untuk mendapatkan dan mengelola kekayaan guna tujuan-tujuan korporasi. Dan referensi ketiga saya dapatkan dari buku dari Siddhartha, Peran Negara dalam Menyikapi Investasi Teori Kepentingan. Sumbernya dari Oskopon kembali. Di situ disebutkan peran negara tidak boleh sekedar menjadi juristic person yang berarti memposisikan dirinya itu sebagai mitra kontrak perdata investor, tetapi harus ada peran lain dari negara itu, yaitu sebagai guardian of social interest. Dalam hal ini, negara harus menjaga kepentingan yang lebih luas, yakni sebagai pengawal ketertiban umum, keamanan, pranata-pranata sosial, moralitas, konservasi sumber daya alam, dan kemajuan serta kepentingan kehidupan individu lain yang menjadi penopang kehidupan sosial tersebut. Demikian dari saya. Mungkin pendapat dari Pak Hendra. Kalau dari saya sendiri, peran yang tepat dari negara, saya berangkat dari teori peran menurut Surjono Sukanto tahun 2002. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia melaksanakan peran. Teori peran Sukanto sendiri dibagi menjadi 3, antara lain peran aktif, peran partisipatif, dan peran pasif. Berangkat dari teori peran ini, maka menurut saya peran negara yang tepat adalah bagaimana negara mampu melindungi semua hak dan kewajiban dari masyarakatnya sendiri
baik itu melalui undang-undang yang akan ditetapkan melalui para pengambil kebijakan dengan tetap berdasar pada tujuan negara sendiri yang berada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira menurut saya itu kembalikan. Baik, mungkin kalau kita berbicara tentang teori perang, sebenarnya banyak sekali teori yang dikemukakan. Kalau saya sendiri melihat teori perang dan teori negara itu berdasarkan berbagai sumber. Kalau teori perang itu sebenarnya lebih mengarah kepada sosiologi. Jadi seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Hendra bahwa peran menurut Susilo Sukamto itu bahwa perang itu merupakan aspek dinamis dari dinamis kedudukan atau status. Jadi apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Kemudian saya melihat lagi dari Bu Osi tadi bahwa itu sudah kesinggung. Kembali ke teori negara dulu. Saya mau menjelaskan lagi tentang negara. Kembali lagi ke pencetus ilmu sosiologi Max Weber, dia mengungkapkan bahwa negara itu adalah sebuah masyarakat. Dia memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Sedangkan menurut Woodrow Wilson sendiri sebagai bapak administrasi, negara itu adalah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Nah, gagasan Woodrow Wilson ini menghendaki adanya pemisahan antara politik dan administrasi publik. Maka saya mau menyimpulkan bahwa pertama, peran negara itu sebagai perantara yang jujur melindungi kepentingan umum di atas kepentingan individu dan kepentingan golongan. Nah, ini sesuai dengan tadi pendapat yang disampaikan oleh Ibu Osi yang diambil dari berbagai referensi bahwa negara itu harus menjaga kepentingan yang lebih luas, bukan pada kepentingan pribadi, individu atau kelompok. Mungkin ada kesimpulan yang mau ditambahkan dari Bu Osi? Kalau saya ya, tadi berdasarkan kesimpulan dari saya, sekali lagi negara itu tidak hanya memainkan perannya sebagai jurisdik person, jadi tidak tertuju untuk satu golongan. Jadi dia itu melainkan harus sebagai the guardian of social interest. Jadi namanya guardian berarti menjaga, sebagai penjaga, kepentingan sosial. Itu diadopsi dari Roskopon. Mungkin ada tambahan kesimpulan dari Anda? Saya sudah lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Sekarang kita melanjutkan kepada pertanyaan nomor 2. Yang menjadi pertanyaannya adalah sifat dan hakikat kewarganegaraan. Mungkin yang ini saya mulai duluan dari pendapatnya Pak Hendra terkait sifat dan hakikat kewarganegaraan. Kalau menurut saya mengenai sifat dan hakikat kewarganegaraan, saya mengambil teori Graham Murdoch tahun 1994. Kewarganegaraan adalah suatu hak agar dapat ikut serta utuh di dalam berbagai pola struktur sosial politik dan juga kehidupan kultural, agar dapat menciptakan sesuatu hal yang baru. Selanjutnya, karena dengan begitu akan membentuk ide-ide yang besar. Jadi kalau menurut saya, sifat dan hakikat organisasi negara sendiri adalah bagaimana warga negara tersebut terlibat aktif dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap berdasar pada undang-undang dan tetap sadar akan hak dan kewajibannya. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, jadi yang ditekankan itu adalah keterlibatan aktif dari masyarakat dan tetap berpatokan pada undang-undang. Mungkin Bu Osi? Ya, kalau saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Di situ disebutkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Kemudian referensi kedua saya dapatkan dari buku
buku Zazim Hamidi dan Mustafa Lutfi yang berjudul Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukum. Di situ disebutkan kewarganegaraan memiliki keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antar negara dan warga negara. Jadi kewarganegaraan itu sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan negara yang terbagi di dalam dua aspek. Yang pertama aspek yuridis. Yuridis di sini berarti ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Aspek kedua yaitu dari sisi sosiologis. Jadi tidak hanya terikat dengan hukum, tetapi ada ikatan emosional. Jadi seperti ikatan perasaan, ikatan sejarah, ikatan cinta tanah air. Jadi kalau dari referensi saya dapat simpulkan, jadi masalah kewarganegaraan ini bersifat prinsipal dalam kehidupan bernegara. Tidak mungkin suatu negara dapat berdiri tanpa adanya warga negara. Seperti itu. Jadi Bu Osy mengambil sekali banyak referensi. Kalau dari saya hanya mengambil beberapa teori. Mungkin yang pertama tadi saya ambil dari Encyclopedia of the Social Science. Saya mau mendefinisikan dulu warga negara. Warga negara itu sebagai orang yang tercatat dalam keanggotaan sebuah negara. Kemudian definisi lain yang tentang kewarganegaraan menurut Marston and Michel, bahwa kewarganegaraan itu sebagai sesuatu yang non statis, non linear, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Sehingga pembentukan kewarganegaraan merupakan produk interaksi masyarakat sipil dan negara yang dimaknai dengan berbagai cara. Saya kembali lagi kepada buku Lawton. Di situ bahwa dikatakan bahwa konsep kenegaraan itu tergantung pada daerah mana kita berada. Karena kewarganegaraan itu sendiri bahwa tentang status kita berada di negara mana. Konsep kenegaraan di Yunani tentu berbeda dengan yang ada di negara kita. Jadi pada prinsipnya sifat dan hakikat dari kewarganegaraan itu terletak pada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan status kenegaraannya. Kalau saya menyimpulkan seperti itu, saya kaitkan lagi dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Osy dalam undang-undang dan buku Sazen tadi, bahwa kewarganegaraan itu memiliki dua aspek tadi, aspek yuridis dan sosiologis. Nah, kalau yuridis sendiri berarti bahwa itu terkait dengan undang-undang yang mengatur. Kalau aspek sosiologi berarti bahwa tentang hubungan. Jadi seperti tadi, kalau kita menjelaskan tentang hubungan berarti ada di dalamnya tentang hak dan kewajiban. Benar. Nah, ketika kita menjalankan suatu hubungan berarti ada hak dan kewajiban. Sama kalau kita mengatakan, kita melihat dari aspek sosiologi, ketika kita menjalankan hubungan berarti kita juga terikat pada kewajiban, sama seperti kita menjalankan kita punya hak, tapi kita punya kewajiban yang terikat di dalamnya. Sehingga seperti tadi sifat dari kewarganegaraan sendiri seperti itu. Atau mungkin ada yang ditambahkan oleh Bu Osy? Saya cukup. Pak Hendra? Dari saya cukup bisa. Oke, sip. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana hak individu dapat diseimbangkan dengan kewajiban terhadap orang lain? Saya mulai dari Bu Osy dulu. Ya. Oke. Di sini saya tetap menggunakan referensi dari Roscoe. Entah kenapa saya dapat chemistry dari beliau ya, jadi kenapa? Karena di sini kan Roscoe itu memperkenalkan konsep penyeimbangan yang disebut sebagai jural postulate. Konsep ini berfungsi untuk menetapkan prioritas apabila ada benturan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Di dalam bukunya beliau juga menegaskan bahwa setiap kita ini adalah individu yang ingin hidup dalam masyarakat yang beradab atau civilized society. Dipastikan Anda akan mendapatkan postulat-postulat. Yang pertama itu diantaranya adalah tidak boleh seorang pun boleh dengan semena-mena
misalnya menghina atau menghasut. Yang kedua, setiap orang harus berhati-hati, tidak boleh sampai berisiko melukai dirimu, misalnya lalai atau ceroboh. Yang ketiga, kamu boleh memiliki apa yang telah kamu upayakan, termasuk berhak menikmati benda yang sudah dilepas haknya oleh pemilik semula. Setiap orang wajib mendapatkan keamanan pekerjaan, security as a job holder, sebagaimana dijamin dengan hukum perburuhan dan hukum perjanjian. Kemudian, masyarakat wajib memberi fasilitas bagi para penyandang cacat, misalnya dengan memberikan mereka kuota di institusi pendidikan seperti yang di Brawijaya ini ada untuk disabilitas dan atau saat mereka dalam melakukan perjalanan di tempat ibadah, di transportasi umum, tentu ada fasilitas untuk mereka yang disabilitas. Jadi itu ada hak dan kewajiban, ada hak mereka di situ. Jadi bisa ditambahkan. Kalau menurut saya kembali lagi ke buku Lawton, pada pernyataan dari Morgan tahun 1994, kepentingan publik dipandang sebagai penyeimbang kepentingan atau sebagai hasil dari kemajuan dan perlindungan hak-hak individu. Jadi berangkat dari pengertian Morgan ini sendiri, jadi bagaimana kepentingan publik itu dipandang sebagai penyeimbang kepentingan. Artinya tidak melalui kepentingan publik ini tidak ada individu-individu yang diuntungkan. Artinya semua dipandang sejajar dan memiliki hak dan hak yang sama. Kalau menurut saya seperti itu. Saya terkait hak dan hak individu dan kewajibannya terhadap orang lain. Saya berawal dulu dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 termuat dalam pasal 26, 27, 28, dan 30. Jadi hak individu itu harus diseimbangkan dengan kewajiban sehingga mereka berdua itu berjalannya bersama, tidak saling meninggalkan. Saya juga mengambil teori dari Profesor Dr. Novel Goro bahwa hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima. Sehingga pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa jika kita tidak melaksanakan atau kita artinya bahwa itu dapat dituntut secara paksa. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berhak atas sesuatu, maka kita juga terikat atas kewajiban atas hak yang kita peroleh tadi, sehingga ketika mereka hak dan kewajiban bisa seimbang itu, maka harus berjalan seiring. Kalau dari saya seperti begitu, bahwa hak dan kewajiban itu harus seiring, tidak saling meninggalkan. Ketika kita menjalankan hak berarti ada kewajiban di mengikutinya. Mungkin itu kesimpulan saya seperti itu. Kalau motivasi tadi kembali lagi ke seperti Roscoe menyebutkan memperkenalkan konsep penyeimbangan yang disebut sebagai jurang postulat. Jadi mungkin inti keywordnya adalah keseimbangan. Sepakat ya. Kumpus kita kembali ke lanjut ke nomor 4 ya. Siapa yang menentukan apa yang mungkin menjadi kepentingan publik? Saya mulai lagi dari Pak Hendra, oke? Menurut saya mengenai siapa yang menentukan apa yang menjadi kepentingan publik, berangkat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, tentu disebutkan bahwa yang menjadi penyelenggara pelayanan publik sendiri itu adalah institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik tersebut. Jadi dengan demikian, semuanya sudah diatur dalam undang-undang bahwa terdapat banyak institusi serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan kepentingan publik. Saya mengambil sedikit dari Thomas Erdai pada tahun 1992 mengenai kebijakan publik. Di situ dikatakan bahwa public policy is whatever the government choose to do or not to do. Dengan demikian bahwa apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilaksanakan itu merupakan kebijakan publik yang dimana bertujuan untuk kepentingan publik.
Saya setuju dengan pendapat dari Kak Benta yang tentang teori dari Erdai. Sedikit mau menambahkan, seperti kita tahu governance, otomatis governance itu kan kebijakan yang dibuat untuk melibatkan pemerintah sebagai government, kemudian yang duduk bersama dengan pihak swasta atau private sector dan masyarakat seperti tokoh agama, LSM dan sebagainya yang kita kenal sebagai civil society. Jadi esensi kebijakan publik sebenarnya esensi kebijakan publik ya untuk kepentingan publik juga. Baik, kalau dari saya terkait pertanyaan ini mungkin ini pertanyaan pada siapa ya? Ya, siapa? Pada siapa? Kalau saya mungkin kepentingan publik itu saya ambil dulu dari teorinya tahun 2000 bahwa kepentingan publik itu secara keseluruhan merupakan tugas negara dan tugas negara adalah untuk mendukung, melindungi kepentingan publik. Pendapat ini ada dalam buku Lawton. Di situ disampaikan lagi bahwa kepentingan publik itu tidak memberikan pedoman ketika dihadapkan pada keputusan yang sulit. Sehingga yang saya garis bawahi adalah ini, sehingga pejabat memiliki kewajiban umum untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk membantu orang lain. More 1981. Jadi menurut saya bahwa yang menentukan sesuatu hal itu menjadi kepentingan publik adalah pejabat. Karena pejabat itu ketika dia mengambil satu keputusan yang menentukan apapun mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kalau saya menyampaikannya mungkin ada kesimpulan atau hal lain yang berkaitan itu. Pak Enda? Praktik. Jadi sepertinya tuh pemerintah government itu sebagai regulatornya itu ya. Berarti sama. Jadi yang digarisbawahi adalah government-nya itu. Sama Pak Enda ya. Oke. Bisa lanjut ke pertanyaan berikut? Oke. Baik. Pertanyaan kelima, bagaimana kepentingan individu dapat didamaikan dengan kelompok masyarakat dan kepentingan negara? Pak Enda, dulu atau Bu Osi? Biasanya saya tambahkan saja. Saya duluan. Saya tidak mengambil banyak teori ini. Saya lebih ke buku Lawton tadi bahwa kepentingan publik itu secara keseluruhan merupakan tugas negara. Nah, pertanyaan ini jawaban ini nyambung dengan pertanyaan nomor 4 tadi, bahwa kepentingan publik itu merupakan tugas negara. Karena tugas negara adalah melindungi kepentingan publik. Jadi ketika kepentingan publik itu dilayani dengan baik oleh pejabat publik, maka dengan sendirinya ada keseimbangan antara kepentingan pemangku kepentingan dan masyarakat. Kemudian dari situ diterangkan lagi bahwa peran warga negara yang penting adalah bukan di situ digarisbawahi bahwa yang terpenting adalah bukan peran dari warga negara menurut Alan Lawton tadi. Jadi yang terpenting itu adalah pemimpin. Sehingga tindakan penyeimbangan itu adalah apa yang dilakukan yang memang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik, bukan pada individu. Nah, itu yang mau saya garis bawahi. Bahwa keseimbangannya tadi bahwa apa yang dilakukan oleh pejabat publik akan mewakili masyarakat secara keseluruhan. Mungkin saya seperti begitu, atau mungkin pendapat saya salah atau bagaimana mau dikatakan oleh Bu Osi? Ini sepertinya nih terkait juga dengan pertanyaan nomor 2 yang terkait hak dan kewajiban. Jadi individu memahami hak dan kewajibannya, yang kelompok mungkin maksudnya kelompok ini private sector gitu ya, dia juga memahami hak dan kewajibannya juga. Kemudian masyarakat sebagai civil society, yaitu kembali lagi ke teori good governance tadi. Jadi bagaimananya ya itu memahami hak dan kewajibannya. Berarti kalau menurut Bu Osi bahwa ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dari warga negara.
begitu. Kalau dari Pak Hendra? Kalau menurut saya setuju dengan penyampaian tadi mengenai keseimbangan. Artinya dari setiap pihak itu harus memahami apa dan kewajiban mereka masing-masing. Jadi bagi individu, kelompok masyarakat, semuanya punya hak dan kewajiban masing-masing yang telah diatur oleh pejabat publik tadi dengan berbagai aspirasi yang bertujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Makanya ada undang-undang yang mengatur. Jadi kalau di Indonesia ya itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berarti kembali lagi ke pertanyaan nomor 2 tadi, bahwa keyword adalah keseimbangan tadi, Hak dan kewajiban. Jadi kalau kita sama-sama antara pihak private sector, antara civil society dan pemerintah sama-sama melakukan sama-sama memahami fungsinya dan menjalankan fungsinya dengan baik, ya terciptalah kedamaian tadi ya. Oke, berarti saya tidak perlu lagi kesimpulannya karena tadi keyword tadi bahwa keseimbangan ketika antara publik pemimpin dan masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya ada keseimbangan, maka akan tercipta kedamaian. Mungkin seperti itu ya. Oke. Ya. Kita ke pertanyaan terakhir. Bagaimana kita memahami ranah publik yang melayani kepentingan publik? Mungkin itu kalau saya mulai dari saya dulu ya. Kalau saya berangkat dari pengertian domain publik dulu. Domain publik ini kalau saya ambil dari kamus besar, di situ dikatakan bahwa seluruh karya kreatif dan intelektual yang tidak dilindungi oleh hak kekayaan intelektual yang eksklusif, dalam artian bahwa ketika hak itu tidak eksklusif dan tidak dilindungi, dapat dipergunakan tanpa harus meminta izin kepada siapapun. Kemudian saya mengartikan pelayanan publik menurut Fredrickson dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1987 bahwa dalam pelayanan publik efektivitas dan efisiensi saja tidak dapat dijadikan sebagai patokan. Diperlukan ukuran lain yaitu keadilan. Sebab tanpa ukuran itu ketimpangan pelayanan publik tidak dapat dihindari. Kemudian ada lagi teori dari Locke bahwa pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan jika kepentingan publik disediakan oleh masyarakat. Sehingga menurut saya terkait dari pemahaman saya terhadap ranah publik untuk melayani kepentingan publik tadi, bahwa ketika suatu karya yang menjadi ranah publik itu seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, walaupun dalam pelaksanaannya memang tidak sesuai dengan teori tersebut. Mungkin ada tambahan atau berbeda sedikit pendapat dengan saya? Menambahkan saja, seperti tadi Ibu ada menyebutkan tentang Fredrickson ya. Nanti saya juga menambahkan Fredrickson itu kan juga membedakan perspektif dalam mendefinisikan publik ya. Jadi publik itu sebagai kelompok kepentingan, publik sebagai pemilih rasional, publik sebagai pelanggan, dan publik sebagai warga negara. Nah di sini saya mau kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di situ kan terdapat poin pertimbangan kenapa undang-undang ini diterbitkan. Salah satunya adalah membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara, yang artinya di sini adalah pemerintah gitu kan. Jadi kegiatan ini harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Jadi ruang lingkup pelayanan publik itu kan diantaranya seperti pendidikan, terus pekerjaan, usaha, tempat tinggal, jaminan sosial, kemudian lingkungan hidup, komunikasi, informasi. Jadi di sini untuk memahami ruang lingkup pelayanan publik, kita tuh harus berasaskan kepada kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, tidak diskriminatif, dan keterjangkauan. Itu diantara asas yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Jadi bagaimana kita memahami ya, karena sudah diatur oleh undang-undang, otomatis dan undang-undang kan berlaku untuk semua, jadi harus
warga negara dan pemerintah tentunya harus saya setuju perhatikan bahwa sesuatu yang berkaitan dengan ranah publik itu biasanya diatur dalam undang-undang, pasti dalam undang-undang. Mungkin banyak tambahan. Kalau saya mungkin sudah banyak yang disampaikan dari negosiasi. Saya lebih ke bagaimana memahami bagaimana ranah publik yang melayani kepentingan publik ini. Proses seperti tadi yang dikatakan Ibu Osi, telah banyak undang-undang yang telah secara terperinci mengatur semua kepentingan publik dengan tujuan kepada baik yang keempat pembuka undang-undang dasar kesejahteraan kita sebagai masyarakat. Akan tetapi seperti yang tadi dikatakan oleh Ibu Nata sendiri, dalam pelaksanaannya terkadang sering keluar dari aturan tersebut. Jadi menurut saya mengenai kepentingan publik ini sendiri, sebaiknya menurut saya ya, sebaiknya itu ada ibaratnya ada dampak atau ibaratnya ada sanksi terhadap penyelewengan terhadap kepentingan publik ini yang lebih keras lah kalau menurut saya, karena terkadang penyelewengan yang terjadi itu ya kita bisa lihat keadaan sekarang seperti apa. Menurut saya seperti itu. Berarti ada lembaga pengawasnya di tempat untuk bukan lembaga pengawas apa sih, seperti kayak ya kuman kayak di lapangan terus melihat lagi penggunaan ranah publik ini sesuai atau tidak. Kayak ada koordinator pengawasannya, jadi bisa berjalan. Ombudsman. Iya, ombudsman seperti itu ya. Ya sih. Biar lebih dekat begitu. Ombudsman. Mungkin ada lembaga LSM lainnya. Mungkin dari sektor swasta ya, terkait pengawasan itu. Ya, kembali lagi ke good governance, kolaborasi antara pemerintah, private sector dan civil society. Mungkin kalau saya terkait pendapat dari Rosi dan apa yang tadi saya sampaikan, saya lebih menitik beratkan pada fungsi dari ranah publik itu. Berangkat dari pernyataan dari pengertian dasarnya saja bahwa ranah publik itu adalah sesuatu yang digunakan secara umum. Jadi seharusnya itu juga dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Ya. Mungkin ada tambahan atas kesimpulan ini. Sudah. Oke. Jadi baik, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan 6 pertanyaan ini dan jawabannya seperti tadi bahwa ada kaitan antara pertanyaan nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Apa ada kesimpulan akhir? Kesimpulan akhir? Oh ya, kalau mungkin pendapat closing statement saya terkait materi ini, saya lebih menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketika kita menjalankan hak kita dengan baik, maka kita pun wajib melakukan apa yang diharuskan oleh undang-undang ataupun aturan yang mengaturnya. Mungkin seperti itu. Demikian saya tutup. Ya, oke. Baik, demikian presentasi kami. Mungkin presentasi ini kurang dari kesempurnaan karena memang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Maka demikian dan terima kasih untuk perhatiannya.